Apabila tidak ada mesin spinner ini, itu kita menjemur karpet itu bisa sangat lama sekali, bisa sampai 5-7 hari. Jadi laundry karpet ini tidak bisa di daerah yang di depan ruko atau di depan kios, itu tidak bisa. Dia harus butuh workshop tersendiri. Halo Sobat Mentor Laundry, ketemu lagi sama saya Akbar Saputra, Rektor Laundry University, sekolah laundry pertama di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuka laundry karpet, seperti itu. Nah, ini kita akan bahas tentang apa saja peralatan yang dibutuhkan dan bagaimana menentukan marketnya dan bagaimana menentukan harga dari laundry karpet itu. Ikutin terus videonya. Let's go! Yang dibutuhkan untuk membuka laundry karpet dari peralatannya adalah pertama kita butuh namanya mesin polisher. Mesin polisher. Mesin polisher ini bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti tabung, terus di bawahnya ini ada sikatnya. Jadi dia nanti yang menyikat ke karpetnya seperti itu. Ini yang digunakan untuk menyikat karpet, karena karpet permukaannya luas, kalau disikat pakai tangan itu pasti capek. Jadi kita butuh mesin polisher untuk mempermudah pengerjaan dari laundry karpetnya seperti itu. Terus apalagi yang kita butuhkan? Kita butuh namanya mesin vakum ekstraktor seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya tabung, dia seperti vacuum cleaner, tapi dia bisa untuk yang wet, untuk yang basah seperti itu. Jadi jenis vacuum cleaner itu ada dua, ada yang kering, ada yang basah dan kering seperti itu. Jadi pilih yang bisa basah dan kering seperti itu. Pakai yang vacuum extractor. Lebih bagus lagi yang ekstraktor itu dia bisa mengeluarkan cairan, bisa diisi dengan shower atau softener untuk membilas dari proses karpetnya seperti itu. Terus apa lagi? Kita butuh yang namanya mesin spinner. Mesin spinner ini adalah mesin pengering karpet. Jadi bentuknya seperti tabung. Itu karpet dimasukkan ke dalam terus digiling nanti seperti itu. Jadi dia akan mengurangi kadar air yang ada di dalam karpet sampai 80%. Seperti itu. Jadi ketika sudah kering 80%, karpet tetap harus dijemur di sinar matahari selama 1 hari sampai 2 hari. Apabila tidak ada mesin spinner ini, itu kita menjemur karpet itu bisa sangat lama sekali, bisa sampai 5-7 hari prosesnya. Jadi dengan adanya mesin spinner ini akan membuat proses pengerjaan karpet, pengeringan karpet menjadi lebih maksimal atau lebih efisien. Seperti itu. Ini adalah komponen utama dari untuk laundry karpet seperti itu. Ada lagi aksesoris tambahannya seperti plastik packingnya, terus parfum, silika gel, deterjen, softener, atau shower untuk membilas karpetnya seperti itu. Jadi ini komponen utamanya, ini adalah aksesoris tambahan untuk di laundry karpetnya seperti itu. Untuk menentukan harga dari laundry karpet, kita harus mengecek dari bahannya dulu seperti itu. Apakah bahannya katun dan ukuran dari ketebalan karpetnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya karpetnya tipis, kita bisa mulai dikasih harga dari 20.000 per meter sampai 40.000 per meternya. Jadi kita ngitung untuk karpet itu per meter ya. Jadi kita bisa ngelihat, misalnya kita datang barang, dicek dulu pakai meteran, dilihat berapa ukurannya, 2 kali 4 meter atau 2 kali 3. Ketika kita misalnya dapat karpet yang tipis, bahan katun, lebarnya itu 2 kali 3,
meter. Nah, ini berarti total 6 meter persegi ya. Dihitungnya berarti kalau kita karpetnya tipis dikasih harga 20.000, berarti 20.000 dikali 6 atau 120.000 untuk harga karpet tipis ukuran 2 kali 3 meter seperti itu. Jadi harganya di 120.000 kalau kita ngitungin per meter seperti itu. Kalau misalnya yang tebal gimana? Tebal misalnya kita kasih harga di 40.000. Karpet tebal itu misalnya 2 kali 3 meter sama dengan 6 meter, harga 40.000 kali 6, jadi total harga 240.000 seperti itu. Nah, total harga segini. Menentukan tebal dan tipisnya itu dari ukuran bukan dakron ya, ukuran dari layernya seperti itu. Jadi kalau karpet itu, kalau yang tipis itu dia rambut-rambutnya tipis dia seperti itu. Kalau yang tebal biasanya rambut-rambutnya itu panjang dan membal seperti itu. Itu namanya karpet tebal seperti itu. Kalau yang tipis dia lebih botak kayak karpet-karpet masjid, itu namanya karpet tipis. Seperti itu. Oke, itu cara menentukan harga dari laundry karpet. Terus bagaimana cara marketingnya? Konsep laundry karpet itu adalah kita menggunakan agen. Atau misalnya kita punya cabang laundry sudah lebih dari 10 cabang. Jadi ketika kita punya laundry karpet, kita harus punya workshopnya. Jadi laundry karpet ini tidak bisa di daerah yang di depan ruko atau di depan kios, itu tidak bisa. Dia harus butuh workshop tersendiri, entah itu di belakang halaman rumah atau di belakang halaman ruko, atau kita punya space area tertentu sendiri untuk pertama mencucinya, butuh area mencuci. Workshop ini kita bagi lagi, ada area cuci, area spinner untuk mengeringkan. Terus juga kita ada area jemur juga, Terus juga ada area packingnya. Seperti itu. Jadi kita butuh area 4 ini. Dan untuk laundry karpet dia butuh area yang agak luas. Beda dengan laundry baju atau laundry kiloan, dia butuh space yang lebih luas. Seperti itu. Jadi cocok laundry karpet ini dibuka di halaman yang luas seperti itu. Jadi konsep laundry karpet ini tidak seperti laundry kiloan yang kita sewa ruko, sewa kios, taruh mesinnya di situ langsung kerjakan. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya kita harus punya agen. Jadi kalau kita punya laundry karpet, kita harus canvassing. Cari minimal 50 agen agar mesin ini terus berjalan setiap harinya. Seperti itu. Atau kalau kita punya laundry sendiri, minimal 20 atau 30 cabang. Jadi karpet yang masuk ke setiap cabang itu akan kita bawa ke workshop untuk dikerjakan. Seperti itu. Jadi laundry karpetnya akan terus berjalan. Kalau kita cuma punya satu laundry pakaian, misal punya satu laundry pakaian, terus kita buka laundry karpet, ini tidak akan mengcover. Dia tidak akan bisa mengcover untuk laundry karpet ini. Ini bakal stop atau bakal jarang sekali berjalan laundry karpetnya operasionalnya dan tidak akan menutup. Seperti itu. Jadi ketika kita mau buka laundry karpet, pastikan kita sudah punya marketnya atau kita bentuk tim untuk canvassing untuk mencari agen-agen yang menjadi laundry karpetnya. Itu entah kita siapkan pelang atau kita ajak kerjasama laundry-laundry lain untuk terima karpetnya. Dengan sistem kita bagi komisi atau bagi hasil. Itu dia tadi tentang laundry karpet. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu kalau mau buka usaha laundry karpetnya ke depannya. Kalau pengen beli paket usaha laundry karpet ada di Jordan, bisa kontak di bawah ini. Oke? Semangat terus pengusaha laundry Indonesia. Mentor Laundry Channel, gaspol.